ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyo makaryo Jawa Timur tambah jaya. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Saya Tara dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Bea Cukai Banyuwangi mengungkap lebih banyak kasus peredaran rokok ilegal di tahun 2025 dibanding tahun lalu. Untuk tahun ini, Bea Cukai menyidik 3 kasus dengan jumlah rokok ilegal 779.944 batang, senilai 1.179 miliar, dan potensi kerugian negara 589 juta. Sementara tahun lalu, Bea Cukai mengungkap 1 kasus dan berhasil mengamankan rokok ilegal sebanyak 202.660 batang. Nilainya 279,7 juta dengan potensi kerugian negara senilai 151,2 juta rupiah. Kepala Bea Cukai Banyuwangi Latif Helmi mengatakan, kebanyakan rokok ilegal di Banyuwangi berasal dari luar daerah, seperti Madura dan Jember. Untuk antisipasi hal tersebut, Bea Cukai memperketat pengawasan peredaran rokok ilegal di daerah asal hingga ke toko-toko kelontong. Helmi menghimbau masyarakat tidak menjual rokok ilegal, sebab bila ketahuan akan terjerat pidana dengan ancaman pidana dan denda yang tidak ringan. Selain itu, daripada mengkonsumsi dan menjual rokok ilegal, Helmi mendorong agar masyarakat memilih rokok ilegal produksi lokal Banyuwangi. Sebab hal itu juga bagian mendukung kemajuan industri rokok lokal. Penerimaan bagi hasil cukai tembakau di Banyuwangi mencapai 35,4 miliar. Hal ini perlu diupayakan supaya industri ini bisa lebih maju serta serapan tenaga kerja bisa lebih banyak. Kita sudah mulai mencari ke pasaran. Jadi tidak hanya lagi di sentra produksi, tidak hanya di distribusi dan transportasi, tetapi di sisi pemasaran. Sehingga kami mengharapkan ini terutama saudara-saudara kita yang bergerak di bisnis toko, baik yang ada di tepi jalan raya maupun di perkampungan. Tadi saya sampaikan, upayakan untuk jika ada orang yang menawarkan rokok-rokok ilegal, tolak atau laporkan langsung kepada Satpol PP atau kepada Bea Cukai. Andoko Kusumo, JTV. PT Kereta Api Indonesia KAI berencana membangun terowongan baru di jalur Gumitir untuk meningkatkan layanan perkereta apian
di wilayah Daop 9 Jember. KAI menilai terowongan Merawan yang menghubungkan Banyuwangi Jember telah berusia ratusan tahun dan kurang memenuhi standar dalam perkeretaapian modern. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Cahyo Widiantoro mengatakan, dimensi terowongan Merawan adalah terowongan model lama. Beberapa jenis kereta modern termasuk kereta barang tidak bisa melintas karena faktor tersebut. Menurut Cahyo, terowongan lama itu juga kurang efisien ketika sekedar direnovasi seperti diperlebar atau ditinggikan dimensinya. Makanya KAI memutuskan akan membuat terowongan baru. Pihaknya juga sudah menyebut usulan itu telah disampaikan ke Balai Teknik Perkeretaapian Indonesia dan Dirjen Perkeretaapian. Rencana itu masih dalam kajian Kementerian Perhubungan. Sebagai informasi, terowongan Merawan dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan menjadi bagian dari jalur kereta api strategis yang menghubungkan Jember dan Banyuwangi. Terowongan ini mulai dibangun pada awal abad ke-20 dan diresmikan pada 1910 oleh perusahaan kereta api Belanda Staatspoorwegen. Dulunya jalur ini berfungsi sebagai ekonomi karena mendukung pengangkutan hasil perkebunan dan hasil bumi dari daerah-daerah pedalaman Jawa Timur menuju pelabuhan di Banyuwangi. Terowongan ini terletak di Dusun Merawan, Desa Gerahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Panjang terowongan sekitar 690 meter, menjadikannya salah satu terowongan kereta api terpanjang di Jawa Timur. Hingga saat ini, terowongan Merawan masih aktif dilintasi oleh kereta api yang beroperasi di Daop 9 Jember. Dan DCKA untuk dilakukan penyesuaian. Kemungkinan besar, kemungkinan ya, masih kemungkinan itu akan dibikin baru. Dan ini masih dalam kajian. Andoko Kusumo, CTV. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar.
Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Mandi. Tekan jaya sugi. Koburi ya. Koburi. Tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokoknya tepak le. Isun dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning ganggang. Tuku ning ganggang. Gang-gang. Iya. Ning kono ning ngumba Eh. kampungan Paren nih. Penoi mosok oleh le. Peno Nanti. kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis ta Paren. Peno Iku enak. kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iya. Iku bisa mbiyantu petani biako. Tiga. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane picise yo mbiale ning awake dhewe. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku ah. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon isu nang biro iki. Iya, sampe kadung. Iya. Ciri-ciri iki seiring bianyol piana. Ciri-ciri iki ndi? Ana materi iki terang Ison kok lah. Meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal ambiro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, ciri-ciri Kang. Lu percaya lari kan. Ilegal iki lek ya. Ndi? Kadung sing rokok ono cukai niku ono yang warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan materi iku. Yo. Gambar Garuda ya. Ono lambang Garuda nih. Wara-warane wange. Kadung gede iki rokok Wangel ilegal. iku, Pernah bisa dipenjara. Ono di penjara wong wadon niro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.
Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek kayu, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Touring Waterpark. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman.
Dalam pemirsa PCNU Banyuwangi, gelar peletakan batu pertama Gedung Rawat Inap dan Hemodialisa RSNU Mangir pada Rabu siang. PCNU Banyuwangi lakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Rawat Inap dan Gedung Hemodialisa di Rumah Sakit NU Mangir Jambi. Pada kegiatan itu dihadiri jajaran pengurus PCNU Banyuwangi, baik Rois Suryah dan Tanfiziah kompak hadir. Tidak ketinggalan pengurus MWCNU Sebanyuwangi, para muasis atau pendiri RS dan Direktur RSNU Mangir Kecamatan Jambi beserta keluarga besar RSNU. Dalam peletakan batu pertama itu dilakukan secara simbolis oleh Rais Syuriah PCNU Banyuwangi Kiai Haji Mashkur Ali dan Ketua Tanfiziah Kiai Haji Sunandi Subaidi yang didampingi Abdullah Aswar Anas, mantan Bupati Banyuwangi serta Direktur RSNU. Pada kesempatan itu, Rais Syuriah PCNU Banyuwangi Kiai Haji Mashkur Ali menyampaikan perkembangan rumah sakit NU sangat pesat dan termasuk kategori rumah sakit tipe C ini membuktikan dari waktu ke waktu RSNU selalu menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Kata Kiai Mashkur, jika 10% saja warga NU mau berobat ke RSNU, ini bertanda suatu perjuangan yang sangat luar biasa. Dilaksanakan peletakan batu pertama 2 gedung tersebut, artinya bahwa Rumah Sakit NU betul-betul bergerak cepat sebagai pelayan kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Kalau kita melihat bahwa Rumah Sakit NU ini berdiri atau peletakan batu pertamanya berdirinya itu tahun 96 dan diresmikan tahun 98. Dalam perjalanan panjangnya Rumah Sakit NU mengalami pasang surut, ujian, cobaan, tantangan, dan keprihatinan datang silih berganti. Karena semangat dan kerja keras bagi pengelolanya dan para pengurusnya, hari ini Rumah Sakit NU masuk pada klasifikasi tipe D yang sehat. Kalau saya dulu pernah menyampaikan kepada semua pengurus, baik dari para medis maupun pengurus cabang NU, saya minta yang ada di dalam Rumah Sakit NU itu tidak ada pengurus NU. Biar diurusi oleh orang-orang yang ngerti masalah kesehatan, yakni dokter bersama para medis yang lain. Sementara Dr. Ika Rahayu Susanti juga menambahkan bahwa keberadaan penambahan bangunan gedung rawat inap ini akan dijadikan kurang lebih puluhan ruangan dengan harapan pelayanan RSNU akan lebih semangat dan berjaya sesuai visi misi menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Kiai Haji Afandi Alwi, muasis pendiri RSNU, menambahkan awal berdirinya rumah sakit NU ini mulanya berawal pembahasan kecil bersama tokoh pendahulu NU Banyuwangi sehingga muncul gagasan untuk pembelian tanah secara patungan sekitar 400 juta rupiah sehingga terbentuklah bangunan tersebut. Dengan sejarah berdirinya RSNU itu diharapkan kedepannya agar memaksimalkan pelayanan dan hindari kekumuhan di RSNU tersebut. Jadi RSNU Banyuwangi kemarin ada peresmian untuk 2 gedung. Kita yang pertama adalah untuk unit hemodialisa dari RSNU, kemudian yang kedua adalah untuk pembangunan gedung rawat inap RSNU Banyuwangi. Ya, tujuan kami adalah tentunya untuk menambah dan memperluas pelayanan ya, sehingga nanti jangkauan dari masyarakat akan lebih luas lagi. Jadi dengan adanya unit hemodialisa yang baru dan juga gedung rawat inap yang baru akan semakin banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan bisa menuju ke RSNU Banyuwangi. Harapannya adalah dengan adanya unit hemodialisa atau unit dialisis di RSNU Banyuwangi dan juga dengan penambahan gedung rawat inap yang terbaru nanti tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang cuci darah dan lain-lainnya bisa menggunakan gedung unit hemodialisa kami. Kemudian yang membutuhkan rawat inap lagi tentu bisa akan lebih banyak memperoleh kesempatan untuk di RSNU Banyuwangi. Untuk pelayanan unit hemodialisa ini sudah ada di beberapa rumah sakit, hanya beberapa di rumah sakit. Nah, oleh karena itu RSNU Banyuwangi juga ingin untuk menyiapkan, terutama kita untuk daerah tengah kan belum ada. Jadi kami itu memotivasi untuk RSNU Banyuwangi untuk membangun dan mengadakan suatu unit hemodialisa. Yogi Pratama, CTV.
Nama berita seorang yang mengenakan sarung dan kopiah terekam CCTV mencuri kotak amal di sebuah musola di Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil membekuk pelaku pencurian yang ternyata seorang guru. Tidak hanya itu, anggota Polres setempat juga berhasil mengungkap beberapa kasus tindak kriminal. Dalam rekaman CCTV, seorang pelaku pencurian kotak amal terlihat membuka kotak amal yang berisi sumbangan jemaah musola Syekh Abdul Qadir Jailani yang berada di perumahan Semampir Indah, Kelurahan Semampir, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Pelaku berperawakan besar menggunakan sarung dan kopiah hitam, terlihat mendekati kotak amal yang terletak di teras musola. Pelaku beberapa kali mengambil uang di dalam kotak amal, sesekali menjauhi kotak amal dan kembali untuk mengambil uang dalam kotak. Setelah dilakukan penyelidikan, anggota Buru Sergap Satreskrim Polres Probolinggo berhasil mendeteksi keberadaan pelaku dan berhasil menangkap pelaku. Yang diketahui bernama Arif Hasan, 29 tahun, warga Kelurahan Kedung Asem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Pada Jumat sore, Arif Hasan akhirnya digelandang bersama tersangka kasus lain. Menurut AKBP Muhammad Wahyudin Latif, Kapolres Probolinggo, jajaran reskrim berhasil mengendus keberadaan tersangka di rumahnya yang tak lain di Desa Randu Pitu. Dasarnya adalah LPB nomor 142 2025 Satreskrim Polres Probolinggo tanggal 12 Juli 2025. Kemudian TKP-nya adalah di Musola Syekh Abdul Qadir Jailani, Perumahan Semampir Indah, Kelurahan Semampir, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Adapun TSK yang sudah kita amankan yaitu atas nama Saudara AH alias DY, ya, yang merupakan warga dari Desa Kedung Asem, Kabupaten Probolinggo. Ada seseorang yang mencurigakan, kemudian masuk ke dalam musola, kemudian saat itu kondisi musola sudah ramai, dan kemudian dari berdasarkan rekaman CCTV bahwa ada seseorang yang dicurigai mengambil kotak amal yang ada di musola tersebut. Kemudian setelah dilakukan penelusuran dari berdasarkan laporan informasi yang ada, diketahui bahwa berdasarkan ciri-cirinya yaitu tersangka tinggi badan, kemudian juga baju yang dikenakan, kemudian juga beberapa ciri-ciri yang khusus. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan obeng dan kotak amal. Sementara uang di dalam kotak amal yang hilang diperkirakan mencapai di bawah 1 juta rupiah. Dalam kesempatan tersebut, Polres Probolinggo juga merilis sejumlah kasus pencurian sepeda motor. Farid Falevi, JTV. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan,
PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan,
PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Hei, mandi. Tekan jaya su. Buri deh. Buri, tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokok tepak le. Isun dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ndi? Tuku ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Nang kono ning ngumap kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiali ning awake dhewek. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon iso nang biro iki. Iya. Ciri-ciri kan diseiring bianyol piana. Ciri-ciri klendi. Ana materi iki terang Ison kok meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal lan biro ya. Soale wis kadung klub. Iki piana? Jelasno Kang, ciri-ciri Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukai niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh, kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda iki. Warna-warnane wangi. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80,
PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Banyak cara digelar dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, seperti yang dilakukan ratusan warga pesisir di Kabupaten Probolinggo, mengikuti festival Rangkarang atau lomba mencari kerang. Tidak tanggung-tanggung, hadiah utama bagi pemenang pertama berhak mendapatkan sepeda listrik. Suasana meriah di Pantai Grinting, Desa Randu Tatah, Kecamatan Paiton, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Pada hari Kamis siang kemarin, ratusan warga pesisir mengikuti festival Rangkarang atau lomba mencari kerang di sepanjang tepian pantai. Para peserta datang dari berbagai kalangan, mulai anak-anak hingga emak-emak tidak ketinggalan mengikuti lomba yang satu ini, sekaligus bentuk pelestarian budaya lokal warga pesisiran. Sebelum lomba dimulai, peserta wajib membawa ember dan peralatan lain untuk mencari kerang yang bersembunyi di dalam pasir. Dalam waktu 1 jam, peserta harus bisa mengumpulkan aneka jenis kerang sebanyak mungkin. Bagi peserta yang berhasil mengumpulkan 1 kg kerang, berhak mendapatkan kupon undian yang nantinya diundi untuk merebutkan hadiah utama. Para peserta mengaku mempunyai pengalaman tersendiri, serunya berlomba mencari kerang sebanyak-banyaknya. Lagi apa ini, Bu? Lagi lomba 17-an Agustusan. Lomba apa ini? Lomba festival karang-karang. Kerang kayak ini, cari kayak ini. Nyari kerang? Iya. Gimana sensasinya? Seru atau seperti apa? Ya seru karena banyak yang ikut. Emang setiap Agustus seperti ini atau baru kali ini? Baru kali ini kalau lombanya, tapi lomba-lomba yang dulu sudah diganti. Ini yang baru. Rangkarang? Iya, rangkarang. Itu sensasinya? Seru sih, sebenarnya seru banget, tapi sulit cari kayak gini, sulit. Agak susah ya. Soalnya banyak yang nyari juga di sini kan ya? Iya. Mbak, apa aja yang didapat kerangnya? Ini siapa aja? Jenis yang ini disepil. Yang ini kerang manis. Yang ini kerang bulu. Dominan kerang bulu deh kayaknya ya? Iya, banyak yang kerang bulu. Mbak, dengan adanya lomba Rangkarang ini seperti apa ke depan? Pengen ada lagi atau ya? Pengen sih, semoga tahun depan itu bisa lebih meriah gitu, lebih warganya tuh lebih semangat lagi. Emang kebiasaan warga sini selalu sering cari kerang gitu ya? Iya, setiap kalau airnya sudah surut, warga di sini tuh mencari kerang kayak gini. Apa biasanya? Dibuat, dimasak, dibuat kuah, dibuat sate, banyak sih. Mbak, bareng siapa aja?
Ada Mas Andre. Teman-teman ya? Ya. Teman-teman. Gimana pendapatnya lomba? Seru atau seneng atau ya apa? Seru. Seru. Serunya ya apa? Bahagia. Bahagia. Sulit nggak nyari kerang kayak gini? Ya. Sudah biasa setiap hari nyari kerang? Ya. Biasanya kalau nyari kerang buat apa? Buat dimakan. Itu makan bareng-bareng biasanya? Ya. Kerang apa aja biasanya kalau ketemu di sini? Kerang manis. Terus? Kerang bulu. Terus kerang apa lagi? Kerang besar. Kerang besar. Yang paling banyak apa biasanya kerang di sini? Kerang manis. Kerang manis ya? Enak kerang manis ya? Ya. Ya manis. Sementara menurut Sukiran Sabar, Ketua Panitia Festival Rangkarang atau mencari kerang, merupakan kebiasaan warga tradisi yang ada di warga pesisir. Agar lebih meriah, tradisi yang ada dilombakan dalam rangka Hari Kemerdekaan RI ke-80. Ini merupakan hari pertama dari beberapa rentetan kegiatan ataupun acara yang akan dilaksanakan sampai di 31 Agustus. Kegiatan Rangkarang ini merupakan sudah tradisi di pagi ataupun sore, tergantung surutnya air di Desa Randutata. Masyarakat Desa Randutata memang sudah terbiasa melakukan hal ini. Namun momentum dengan Hari Kemerdekaan dalam bulan Agustus kita wadahi dengan yang namanya kegiatan Festival Rangkarang. Rencananya tahun-tahun ke depan festival ini akan kembali digelar agar tradisi yang ada tidak punah. Farid Falevi, CTV. Nah pemirsa, terulang kembali dua motor milik mahasiswa Universitas Jember yang KKN di Lumajang raib di Gondolmali pada Jumat dini hari. Sebelumnya, Rabu 6 Agustus kemarin, peristiwa pencurian motor mahasiswa KKN juga terjadi. Rekaman CCTV menggambarkan detik-detik komplotan pelaku pencurian berjumlah 3 orang dengan menggunakan motor menyatroni rumah Mansur Syah, Kepala Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Lumajang. Berkisar 8 menit, komplotan pelaku berhasil membobol kunci pagar dan membawa kabur 2 motor Matic yang milik mahasiswa KKN asal kampus Universitas Jember. Diketahui, terdapat 13 mahasiswa KKN kolaborasi dari kampus Universitas Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Universitas Islam Jember melakukan KKN di Tempeh Tengah dan berposko di rumah kepala desa setempat. Atas kejadian ini, pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV di lokasi kejadian di jalan raya. Setengah 3, jadi pelaku keluar dari yang terekam di CCTV itu jam 2.34, mulai beraksi jam 2.27. Ada berapa pelaku di CCTV itu? Ada 3 pelaku, dan terkesan kejadian ini teror kepada mahasiswa karena mahasiswa yang KKN di Lumajang, karena baru 2 hari kemarin juga kejadian di Balai Desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso. Pagi ini pencurinya di mana masuk dengan membobol gembok pagar. Yang diambil berapa unit? 2 unit Vario 150 dan Vario 125. Terus di dalamnya ada berapa motor waktu dipakai? Ada 6 motor. Itu yang diambil dari luar kota? 2, iya. Dari luar kota ya? Dari luar kota, plat AE sama W, Sidoarjo. Itu total mahasiswa yang KKN di sini berapa Pak? Ada 13 anak. 13 anak. Yang kolaboratif berarti ya? Iya. Memang terjadi kejadian curanmor yang ada di Tempeh Tengah milik dari mahasiswa KKN yang ada di wilayah Tempeh Tengah. Apa yang dilakukan polisi dan kita sudah mendatangi TKP dan olah TKP, dan sepeda motor yang diambil itu dari 6 sepeda motor, diambil 2 sepeda motor. Dan mudah-mudahan ke depannya untuk pelaku segera terungkap, dan kami sudah mengumpulkan barang bukti seperti CCTV yang ada di dekat dari TKP maupun di jalan raya. Sementara itu, selain 2 motor mahasiswa KKN di rumah kepala desa Tempeh Tengah ini, sebelumnya Rabu 6 Agustus kemarin,
Peristiwa serupa juga terjadi, di mana dua motor mahasiswa KKN kolaborasi juga dari Universitas Jember yang berada di kantor Desa Alngalun, Kecamatan Ranuyoso, Lumajang, raib dicuri maling. Yalki Nugraha, CTV. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Hei, mandi. Tekan jaya su. Ngomburi ya. Ngomburi. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokoknya tepak le. Isin di rokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngombe kampungan Paren nih. Kena mosok oleh le. Kena kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iyalah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Kena kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung kena tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiale ning awake dhewek. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham bener iku. Tong tak takon iso nang biro iki. Yo. Ciri-cirine klen diseiring bianyol piana. Ciri-cirine klen ndi? Ana materi iki terangno coba. Ison kok meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piana? Jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki le ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru.
dikinani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ano lambang Garuda nih. Warna-warnane wangi. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon niro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Hei, mandi. Tekan jaya su. Koburi ya. Koburi, tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokok tepak le. Isin di rokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Ning kono ning ngumba kampungan Paren nih. Kono iki mosok oleh le. Kono kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa.
Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis ta paparan. Peno kadung ulun tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tukuhan ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Mane picise yo mbiali ning awake dhewe. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takoni sing nang biro iki. Ya yo. Ciri-cirine klen diseiring bianyol piana. Ciri-cirine klen ndi? Ana materi iki terang Ison kok meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piana? Jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukae niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda iki. Warna-warnane wange. Kadung gedhi iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak Kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak Kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak Kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKL PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Selama pegelaran GFC 2025, Dishub Jember dan Satlantas Polres Jember melakukan rekayasa lalu lintas. Penutupan dan pengalihan jalan akan dilakukan di beberapa titik untuk memastikan kelancaran acara. Selama pagelaran Jember Fashion Carnival yang akan berlangsung pada 8 hingga 10 Agustus 2025, berbagai persiapan dilakukan, termasuk operasi rekayasa lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember bersama Satlantas Polres Jember. Untuk tanggal 8 dan 9 Agustus, Waci,
WC Kid and Pets Carnival. Rute peserta GFC dimulai dari Jalan Sudarman, depan kantor Pemkab Jember, menuju barat melalui Jalan Sultan Agung dan berakhir di kota Cinema Mall KCM di Jalan Gajah Mada. Sedangkan pada tanggal 10 Agustus Grand Carnival, rute dimulai dari Jalan Sudarman, melewati Jalan Sultan Agung dan Jalan Gajah Mada, serta berakhir di Gor PKPSU Kaliwates. Pada tanggal 8 dan 9, kendaraan dari arah barat diarahkan ke simpang Jalan Teratai ke utara. Penutupan jalan dari arah utara atau Bondowoso akan dilakukan di simpang 4 SMPN 2 Jember. Pusat kegiatan GFC di alun-alun akan ditutup total mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga acara selesai. Pengalihan arus lalu lintas dari utara di simpang 4 SMPN 2 Jember belok kiri, dari arah timur di persimpangan Geladak Kembar belok kiri, dan dari barat belok kanan lewat Jalan Teratai. Untuk tanggal 10 Agustus, penutupan jalan akan dilakukan di beberapa titik, yaitu simpang 4 Argopuro dari arah barat, simpang 4 SMPN 2 Jember dari arah utara. Kendaraan dari arah Surabaya menuju Jember Kota diarahkan melalui MAN 1 Jalan Imam Bonjol, melewati Tegal Besar Pasar Sabtuan, sedangkan kendaraan dari Banyuwangi diarahkan melalui Pakem atau daerah Yon Armet. Termasuk untuk titik yang lain kita juga lakukan pembatasan di Tegal Besar, kemudian di penyangga si utara di Jalan Manyar dan sebagainya. Tentunya ini semua kita lakukan juga selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di jajaran Satlantas Polres Jember. Pak Erwin, ini kan di Grand Carnivalnya ini kan bakal diberlakukan hanya satu arah ya, yang apa yang satu jalan dijadikan dua arah atau bagaimana, dan kalau terjadi kepadatan apakah ada petugas-petugas yang nanti akan mengurai? Ya, tentunya nanti kami yang di lapangan akan selalu berkoordinasi sama petugas di lapangan menyesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Cuma untuk sisi selatan sementara ini masih akan tetap kita berlakukan hanya satu arah. Karena khawatirnya kalau dua arah dengan dimensi kendaraan kepadatan justru menjadi titik kemacetan baru. Namun dinamika di lapangan nanti akan kita sesuaikan sebaik apa yang bisa kita lakukan, tentunya bekerjasama dengan rekan-rekan di jajaran Satlantas Polres Jember. Dishub Kabupaten Jember telah menyediakan kantong-kantong parkir di dekat area acara dan sepanjang rute GFC. Lutfikur Rahman, CTV. Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali. Selama 30 menit ke depan, Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Tara. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut semarak kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan.
Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman. Dengan semangat kemerdekaan, program TJSL PLN Peduli bantu UMKM tumbuh mandiri lewat pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Sambut Semarak Kemerdekaan, PLN imbau warga jaga jarak aman 3 meter saat pasang dekorasi kemerdekaan di dekat jaringan. Semarak kemerdekaan makin mudah, PLN Mobile siap layani kebutuhan listrik masyarakat kapan saja dan di mana saja. Jelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar siap salurkan listrik andal bagi 17,5 juta pelanggan dari semua golongan di seluruh Jabar. Lebih dari 75 SPBKLU PLN disiagakan guna dukung pengguna motor listrik rayakan HUT RI ke-80 dengan semangat hijau. Menjelang HUT RI ke-80, PLN UIT Jabar rutin gelar pemeliharaan aset kelistrikan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Kemerdekaan dengan nyaman.